Halo semuanya, perkenalkan saya Indri dari SMPN 1 Cimenyan. Hari ini saya sedang mengikuti kegiatan Leksa Medas tantangan ketiga, yaitu membuat cerita pendek dengan tema Idul Fitri. Saya membuat cerita pendek dengan judul Mudik Terlambat Maaf Tak Terucap. Raka adalah seorang pemuda yang tinggal di desa bersama kedua orang tuanya. Ia memiliki seorang kakak bernama Ajeng yang sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Karena itu, Ajeng tinggal di rumah yang berbeda dari Raka dan kedua orang tuanya. Raka memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman dan merantau ke kota demi bekerja, berharap bisa membantu perekonomian keluarganya. Setahun kemudian, Raka menjalin hubungan dengan seorang perempuan kota bernama Dina. Kehidupan Dina tergolong cukup berada, dan hal itu membuat Raka ragu memperkenalkan Dina kepada ibunya. Ia takut ibunya tidak merestui hubungannya karena perbedaan latar belakang. Tak terasa, bulan Ramadan pun tiba. Raka memutuskan untuk menjalani puasa pertama dengan Dina dan keluarganya. Hingga akhirnya malam takbiran datang. Raka dilanda dilema antara pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarganya atau tetap bersama Dina yang kini mulai ia anggap sebagai cinta sejatinya. Setelah mempertimbangkannya, Raka memilih untuk merayakan Idul Fitri bersama Dina. Ia merasa inilah hubungan paling serius yang pernah ia jalani. Sementara itu, emak, abah, dan keluarga di desa terus menelpon. Selalu menolak dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Assalamualaikum Raka, pulang kampung ya? Tahun lalu kamu lebaran di kota. Emak sama abah kangen, ucap Ajeng lewat telepon. Waalaikumsalam mbak, Raka lagi banyak kerjaan. Tolong sampaikan ke emak dan abah ya, jawab Raka sebelum buru-buru menutup telepon. Lebaran pun tiba. Emak dan abah masih menantikan kepulangan anak laki-laki mereka. Namun dengan entengnya, Raka justru bersenang-senang bersama Dina. Di rumah, keluarganya dilanda cemas. Apakah Raka benar-benar tidak ingin pulang? Suatu sore, emak tiba-tiba jatuh sakit, badannya lemas, wajahnya pucat. Karena keterbatasan ekonomi, hanya Ajeng yang merawatnya tanpa bantuan dokter atau rumah sakit. Ia terus mengabari Raka melalui pesan. Raka, emak sakit, pulang ya, tinggalkan dulu pekerjaanmu, tulis Ajeng. Raka, dari tadi emak manggil-manggil namamu. Masa bosmu gak ngasih izin? Hari raya loh, emak butuh kamu. Namun pesan-pesan itu hanya dibaca, tak pernah dibalas. Ajeng mulai kesal, telepon pun tak pernah diangkat. Pagi menjelang subuh, emak menghembuskan nafas terakhir. Suasana rumah penuh isak tangis, keluarga dan para tetangga datang untuk bertahlilan. Ajeng meski sedih menyimpan amarah dan kecewa pada Raka yang tak pulang-pulang meski sudah dipanggil-panggil. Raka, pulang, emak sudah tiada, tulis Ajeng lewat SMS terakhir yang lagi-lagi tidak dibuka. Keesokan harinya, saat Dina berlibur dengan keluarganya, hati Raka tiba-tiba gelisah. Ia memutuskan pulang naik bus di siang itu. Begitu sampai di kampung, ia tertegun. Rumahnya dipenuhi orang yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tahlilan. Raka panik dan mendekati Ajeng. Mbak, ini kenapa mbak? Mana emak? Mana emak? Tanyanya, suaranya bergetar, air matanya mulai tumpah. Kamu gak baca pesan-pesan mbak ya? Emak udah gak ada Raka, udah gak ada, jawab Ajeng dengan nada kecewa. Kenapa mbak gak ngabarin Raka? Tanya Raka gemetar. Mbak udah kabarin kamu berkali-kali, tapi kamu gak pernah peduli. Emak manggil-manggil namamu sampai akhir. Ajeng menyerahkan ponselnya dan menyuruh Raka memutar satu pesan terakhir dari emak.
Raka, maafin emak ya kalau suka nyusahin. Emak kangen sama kamu, nak. Sudah 2 tahun kamu gak pulang. Kapan kamu pulang? Emak takut kamu pulang tapi emak udah gak ada. Jaga diri baik-baik ya. Emak sayang sama kamu. Tangis Raka pecah sejadi-jadinya. Ia lari ke kamar menulis sebuah surat di atas sobekan kertas. Emak, maafin Raka karena gak pulang hari itu. Andai Raka tahu emak sakit, pasti Raka pulang. Raka juga kangen emak. Raka pengen emak lihat Raka sekarang. Tapi emak udah gak ada. Emak, Raka di sini. Sekarang, maafin Raka. Ia menuju makam emak meletakkan surat itu di atas pusara. Memeluk Nisan sambil menangis keras. Hari itu, Raka memeluk Abah dan Ajeng erat-erat. Ia meminta maaf dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Sejak itu, Raka memilih untuk tinggal di desa, menjaga Abah dan meninggalkan hubungannya dengan Dina. Ia tak ingin kehilangan lagi seperti saat kehilangan emak. Sekian cerita pendek yang dapat saya bacakan. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di tantangan Lex Sambulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.